Itu kemiskinan karena perasaan. Ada orang penghasilannya segini merasa tidak cukup, berarti pasti dia merasa miskin. Ada orang penghasilannya sekian tapi dia bersyukur dan bisa mengatur, akhirnya dia tidak merasa miskin, jadi perasaan ji. Saya tambah lagi bahasa Bugis. Yang mengancam di generasi bangsa misalnya kemiskinan dan pengangguran, masih di seluruh Indonesia itu ada itu. Misalnya kenapa ada kemiskinan? Bagus tadi yang kita sepakat. Kemiskinan itu subjektif sebenarnya. Di teori saya pernah baca bahwa kemiskinan itu memang subjektif, tergantung. Ada juga orang bilang tergantung perasaan. Kalau merasa miskin kita terus pasti ya. Nah itu. Kemudian pengangguran itu memang sangat berkaitan kemiskinan dengan pengangguran. Kenapa dia miskin? Karena dia menganggur. Kenapa dia menganggur? Karena pertama karena mungkin di tempat itu tidak ada lapangan kerja, atau tanda kutip saya maaf sama istilah mungkin malas. Ya, itu mungkin itu tuh hal yang bisa. Nah penanggulangannya misalnya kalau pemerintah sih kemarin ada bantuan sosial, BLT apa dan sebagainya. Kemudian pemberdayaan masyarakat, penyaluran dana desa itu masih ada sampai sekarang. Kemudian pemberdayaan masyarakat kecil, termasuk transmigrasi. Program transmigrasi itu salah satu untuk meminimalkan, mengantisipasi hal-hal itu tadi, kemiskinan dan pengangguran. Itu kemiskinan karena perasaan. Ada orang penghasilannya segini merasa tidak cukup, berarti pasti dia merasa miskin. Ada orang penghasilannya sekian tapi dia bersyukur dan bisa mengatur, akhirnya dia tidak merasa miskin, jadi perasaan ji. Saya tambah lagi bahasa Bugis. Ini mental yang mendorong dilakukannya suatu tindakan atau action. Nah, motivasi secara umum melibatkan 3 variabel, 3 hal yang mempengaruhi motivasi. Pertama, perkuatan energetik, bahwa perilaku bentuknya adalah kebutuhan atau keinginan, kemudian tindakan. Jadi ada dulu penguatan, kekuatan, motivasi, kemudian ada perilaku atau tindakan, terus ada tujuan pencapaiannya dalam memberikan hal-hal yang berbeda. Berusaha, mau berwirausaha kah, mau berkebun supaya berhasil, nanti mungkin ada kaitannya dengan materi kewirausahaan yang nanti juga kita singgung, tapi tidak apa-apa, saya masuk ke situ aja. Orang mau berusaha harus punya mimpi. Nah, ada teori saya pernah baca namanya pendekatan asertif. Bapak Ibu saya maaf ya, saya pakai istilah itu. Pendekatan asertif itu ada pendekatan 3D. D pertama adalah dream. Dream itu tabe, saya maaf lagi. Dream itu bahasa Inggris dari mimpi. Jadi pertama kita harus punya mimpi dulu. Saya mau punya mimpi jadi pengusaha sukses, pengusaha merica misalnya sukses. Ya itu mimpi saya, mudah-mudahan bisa terwujud. Nah bagaimana caranya mewujudkan mimpinya? Maka ada namanya D kedua. Kan 4D kan ya masa tadi. D1 dream, D kedua adalah discovery, kekuatan. Nah saya punya mimpi mau jadi pengusaha di sini di Malona misalnya, terus pengusaha merica misalnya. Silakan kita akan berpikir lagi apa di keduanya. Kekuatan saya adalah saya tinggal di sini. Saya tinggal di Mahalona yang notabene banyak kebun itu. Saya punya kebun 2 hektar misalnya. Oke, kalau saya menanami berhasil saya dapat penghasilan sekian. Bapak Ibu silakan ditafsirkan kalau 2 hektar merica kali sekian berapa sekarang per kilo, 100.000 pada salah ya, kali sekian berapa ton per hari, seperti itu. Sebenarnya masih bisa bertambah hasil kebun saya, hasil kebun merica saya, kemudian saya jadi pengusaha. Saya beli dari yang mericanya bapak saudara-saudara di sini, misalnya pengusaha lain, pekebun lain, makanya saya beli baru saya bawa, kan 2 kali pendapatannya. Itu kekuatan. Kekuatannya saya tinggal di sini, saya punya kebun, saya punya jiwa kewirausahaan yang bagus. Nah, selanjutnya D ketiga. D ketiga itu adalah desain, bagaimana mengatur, bagaimana cara melakukan itu. Saya sudah mimpi mau jadi pengusaha, terus yang kedua saya punya kekuatan, saya tinggal di sini, sumber daya usaha saya bagus. Kemudian bagaimana melakukannya?
Saya melakukan pendekatan-pendekatan. Oh, ternyata kelemahannya adalah saya tidak punya modal. Misalnya saya punya kebun saya ini, tapi kalau hanya itu yang saya lakukan, saya buat, tidak bisa bertambah banyak. Tapi saya mau membeli dari petani kemudian saya jual, saya tidak punya modal. Makanya cara mengatur kerjasama dengan yang ketiga, misalnya dengan perbankan, pinjam uang untuk pakai modal untuk itu yang dimaksud desain, bagaimana mengatur, bagaimana mewujudkan itu, membangun jejaring dengan pihak-pihak yang bisa membantu kita untuk mewujudkan mimpi itu. Dan terakhir adalah destiny. Empat, destiny itu menemukan mimpi itu tadi, hanya jadilah kita pengusaha, jadilah kita ini. Bapak sekalian, itu semua menjadi dasar dari motivasi yang kita wujudkan.